سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku seiman semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di video kali ini saya akan berbagi sebuah ilmu lagi kepada Anda semua, di mana ilmu ini mengenai rezeki dan pahala yang sangat berlimpah ruah. Rezeki dan pahala yang melimpah ini akan kita dapatkan apabila kita mengamalkan amalan ini atau kita mengamalkan dengan apa yang ada di isi video ini. Mungkin dari kita semua banyak yang mau rezeki dan pahala melimpah. Sedekah pada dua orang ini agar Allah kabulkan hajat dan luaskan rezeki kita semua. Jadi kita dengan bersedekah kepada dua orang ini agar Allah kabulkan hajat dan luaskan rezeki kita semua. Lalu siapakah yang dimaksud dengan dua orang tersebut? Seseorang yang hidup di dunia ini pasti menginginkan hidup yang sejahtera dan memiliki rezeki yang melimpah. Dalam Islam diajarkan bahwa Allah akan membukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya bagi hambanya yang mau bersedekah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sungguhnya ibuku meninggal secara mendadak, tidak sempat berwasiat. Saya menduga jika ibu saya bisa berbicara, beliau akan bersedekah. Apakah ada pahala untuk ibu saya apabila saya akan bersedekah untuknya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iya." Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa pahala sedekah mampu menembus dosa-dosa orang tua kita. Pahala sedekah juga bermanfaat bagi orang tua kita, meskipun telah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Mereka bertanya tentang apa yang mereka infakkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu infakkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, yakni orang tua kalian, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, yakni musafir. Rasulullah SAW bersabda, sedekah untuk orang miskin hanya bernilai sedekah, sementara sedekah untuk kerabat bernilai dua, yaitu sedekah dan silaturahmi. Hadis riwayat An-Nasai. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan selalu membanggakan dirinya, apalagi di setiap rezeki yang kita dapatkan masih ada hak milik orang lain. Namun hal tersebut tercantum dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 19 yang memiliki arti dalam setiap harta yang kita miliki terdapat hak-hak orang lain, yaitu orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta. Dalam sebuah hadis juga menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata bahwa dengan memberi sebagian harta yang kita miliki tidak akan membuat seorang menjadi fakir atau miskin. Rasulullah SAW bersabda, "Ada tiga hal yang aku bersumpah atas ketiganya, yaitu tidak akan berkurang harta mereka karena bersedekah. Tidak ada seorang hamba pun yang menzolimi kemudian ia bersabar.
pasti Allah akan menambahkan kemuliaan dan tidak ada seorang hamba pun yang membuka pintu meminta-minta, kecuali Allah akan membukakan pintu kefakiran. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua orang yang jika kita bersedekah kepada dua orang tersebut, maka akan dapat membukakan pintu rezeki dan membuat rezeki dan pahala melimpah ruah. Lalu siapakah orang tersebut? Yang pertama, orang tua. Pada dasarnya banyak orang tua yang membutuhkan bantuan anaknya, namun banyak dari mereka yang tidak ingin merepotkan anaknya. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa jika membantu orang tua maka akan mendapatkan pahala 700 kali lebih besar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bukan hanya mendapatkan lipatan pahala dikalikan 700 lebih, tapi ridha Allah turun ke tempat kita pada saat itu juga. Bahkan ridha yang Allah berikan dapat membuat semua permohonan menjadi terjawab. Yang kedua, golongan kerabat. Kerabat bisa berarti dua hal, yakni orang yang punya hubungan dekat tetapi tempat berjauhan, atau hubungannya jauh tetapi tempatnya berdekatan. Ya, ingat. Yang kedua, dua orang yang apabila kita bersedekah kepada dua orang tersebut, maka rezeki kita akan mengalir deras. Bahkan sampai kita tua pun rezeki kita akan terus mengalir deras. Yang pertama orang tua, yang kedua golongan kerabat. Yang dimaksud dengan kerabat itu ada dua hal, yakni orang yang punya hubungan dekat tetapi tempat berjauhan, atau malah sebaliknya, atau hubungannya jauh tetapi tempatnya berdekatan. Yang termasuk dalam golongan ini yaitu tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Itu yang dimaksud. Bisa juga tetangga yang tidak ada hubungan kekeluargaan secara mahram, tapi tetangga kita walau berbeda agama dan keyakinan masih ada peluang infak dalam perbuatan baik. Dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 18 dijelaskan, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang sangat mulia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi mengenai rizki dan pahala agar melimpah ruah sedekah pada dua orang ini agar Allah kabulkan hajat dan luaskan rezeki kita. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah kerabat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan kepada Anda semua. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Dan semoga kita semua diberikan kekuatan untuk mengamalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan bagi Anda semua. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث